Bu Ana ada tanggapan pertanyaan, tanggapan dari pernyataan dokter atau cukup? Jika cukup, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Oh, dari Bu Nitnot lagi. Dok, lanjut ya. Semoga nggak bosen. Apakah gigi hitam atau keropos pada anak-anak ada pengaruhnya dengan asupan kalsiumnya, Dok? Entah ketika dalam kandungan atau ketika anak bayi sampai balita. Lalu apa yang harus dilakukan? Atau mungkin apakah karena kurang kalsium gitu ya, Dok ya, maksudnya? Jadi memang gigi sulung dan gigi permanen anak itu mulai dibentuk ketika anak dalam kandungan pada usia sekitar 7-8 minggu nih kalau untuk gigi sulungnya. Asupan dari ibu tentu sangat berpengaruh. Asupan kalsium, misalnya ibunya kurang kalsium, tentu akan anaknya bisa menyebabkan struktur gigi anaknya itu tidak sekuat pada ibu-ibu yang asupan kalsiumnya cukup seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi. Kalau misalnya untuk gigi sulung nih, ketika anaknya sudah lahir, untuk memperkuat strukturnya kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Karena giginya sudah terbentuk sempurna dalam kandungan. Tapi untuk gigi permanen dia akan masih tetap terbentuk ketika anaknya sudah lahir gitu. Ya apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ketika kita hamil ya dengan memperbanyak asupan kalsium. Jadi ketika anaknya sudah lahir kan untuk memperkuat gigi permanennya bisa dengan asupan kalsium pada anaknya dengan susu atau dengan makanan-makanan tinggi kalsium. Tapi untuk gigi sulungnya karena sudah lahir anaknya sudah terbentuk sempurna giginya ya dengan perawatan preventif tadi dengan sikat gigi yang rutin kemudian dengan sikat gigi untuk melakukan perawatan preventif. Baik dokter. Lanjut ya dok, masih ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dari oh ini Ibu Nitnut menanggapi dok. Anaknya tidak ngedot dok, ASI saja waktu bayi dan langsung minum gelas. Oke. Mungkin dari makanannya juga bisa ya dok ya? Oh iya, mungkin dari makanan-makanan yang dia konsumsi atau kurang membersihkan giginya atau mungkin makanannya sambil di ngemut makanan nih, gitu. Itu juga menyebabkan gigi kan lebih lama berkontak dengan makanan sehingga mungkin gigi berlumpur. Oke dokter. Lanjut lagi dari Ibu Amalia Hanindita. Izin bertanya Bu Dok, apakah kalau kelamaan mengempeng atau menggunakan dot akan mempengaruhi bentuk gigi seperti overbite, tonggos? Oh ya, ini tadi mungkin sudah terjawab ya dok ya tadi ya. Oke, bisa kita lanjut ya dok? Iya Bu. Dari Ibu. Jadi kalau misalnya mengempeng atau mengusut yang nah, dari 2 tahun 3 tahun bisa menyebabkan bentuk lengkung mempengaruhi lengkung. Oh ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Ibu Nur Aini. Saya pernah tahu ada seorang anak dok. Dia umur 2 tahun, terus gigi susu depannya karies. Padahal dia tidak pernah dikenalkan makanan permen, cake, atau makanan yang banyak mengandung gula. Tetapi anak suka nyemil atau makan buah. Apakah bisa berpengaruh ya dok? Monggo dokter. Anak ini minum susu formula atau susu ASI atau ada ASI. Jadi yang tapi seringnya nyemil atau makan buah gitu ya Bu ya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, yang di presentasi saya tadi,
frekuensi makan itu juga sangat mempengaruhi. Jadi misalnya dia sering makan 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 manis nih, sekalipun itu buah-buahan, tapi kan juga ada kandungan gulanya. Kemudian dia pembersihannya tidak adekuat, tidak cukup, sehingga itu juga bisa menyebabkan terbentuknya lubang gigi seperti itu. Nah, cuma makan buah aja, misalnya makan makanan MPASI-nya, Ada dia chat lagi tidak sering tadi. dibersihkan atau makannya dengan frekuensi yang banyak dan waktu yang lama, itu juga bisa menyebabkan terbentuknya lubang gigi. Gitu. Jadi lubang gigi ini multifaktorial.